Po, gimana ini po? Kita dihadang po. Terus saya zoom dulu. Nampak di kamera itu? Nampak. Kamu lagi ngapain mas? Ini yang bawah pocong mas. Pocong yang bawah. Iya. Pocongan ini. Nggak tahu tapi yang itu nggak jelas. Yang. Ayo coba di dekat ini. Ih. Lagi makan apa sih itu? Kurang deket kameranya kok nggak jelas patu. Mas perut sobek itu mas. Perut sobek itu. Usus ke. Astagfirullah ya Allah. Itu lagi makan usus apa? Iya. Ya usus bener. Astagfirullah. Mas, bahaya kita mas. Anu batang misalnya. Mau masa posong deh makan usus mas. Ya Allah. Makan bangkai apa? Potong us malah kayak kuku. Batang mas kita mas. Mas, bahaya lah mas lah. Pucet ini mas. Yakin mas. Kita harus selamatkan itu mayatnya deh, dikuburin deh. Ini tak bahaya banget tuh. Astagfirullah ya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Ini nenek kemarin. Nenek kelowok. Astagfirullah. Ya Allah mas. Mas, maafin mas. Bahaya banget itu yakin ya Allah. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syuh. Saya mau pergi. Ini dimakamkan kok. Bahaya banget ini ngambil dari mana ini loh? Nah itu yang jadi masalah mas. Tangan masuk kapan coba? Tangan masuk perut. Astagfirullah. Mas. Ini malah dekat ini mas. Ini takutnya ini macam lagi loh. Ini nggak terima lagi kita datang ke sini lagi apa Wan? Kayaknya. Astagfirullah. Sumpah merinding buat ini. Dialihkan ini gimana caranya ini bisa merinding banget tuh. Usus dia kayak gituin. Cerai patik. Merinding banget sakit. Astagfirullah. Ini malah mendekat ini. Ini mah dekat ini mas. Mas. Nanti kita putar. Kanan jurang mas. Kiri tebing. Oh. Kanan jurang itu bawah tuh. Mas. Takut gitu. Baunya. Amis banget loh. Bacin kok. Amis. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Allahumma. Kita putar lewat mana yuk? Ya, ini tebing, mas. Kanan jurang itu. Kiri tebing. Mas. Hei, ini kelompok. Apa yang sedang kamu lakukan? Terus. Ya Allah, mundur. Awas hati-hati. Awas serangan. Awas terus. Awas. Cepet. Astagfirullah. Serangan. Astagfirullah. Ayo kau itu masih ngejar kau dari belakang kau. Aman, tarik Mas Yohan, tolong cek talinya kuat apa enggak? Kuat ini nempel ke pohon kok. Kamu jangan duduk. Ya ini cepetan ayo. Astagfirullah ya Allah. Santri dik. Ini cepetan. Kok badannya balik-balik kok?
Tengkurap posisi tengkurap. Center ini. Astagfirullahaladzim. Ayo aku di belakang kok, takutnya saya yang kena loh. Sabar. Yo. Pegangan. Astagfirullah. Sini Wan, kamera di mana Wan? Bisa gak Wan? Kameranya di sini. Kamera di situ ya. Astagfirullah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas, punten Mas. Ya. Ayo Mas, popong ke sini Teh. Aduh. Turun. Sini. Oke, Bok. Kuat apa ya? Orang Mas. Terus. Di mana? Aja di mana? Ya, Bok. Ya Allah. Mas, senternya. Mas. Mati kasih saya dik. Saya senterin dari sini dik. Ini Mas. Ditangkap Pok ini Pok. Ini. Senterin Pok. Siap, bentar. Senterin. Dik, ambil kiri dik. Kiri Pol, kaki aja. Terus kiri. Kiri dik. Nah. Kanan. Iwan. Astagfirullah. Alhamdulillah. Turun. Awas licin. Ini juga ada pegangan masak. Kedik. Bisa. Alhamdulillah. Duhul banget tebingnya ya. Bisa aman. Mau berapa meter ada nggak? Ada yo. Ya lebih ya Bu. Dari atas mah. Yang jadi pertanyaan itu tadi apa kok? Dapat kayak gitu dari mana? Ayo dari makan usus loh. Istirahat dulu Was lah. Ini udah jalan kan mendingan. Istirahat dulu sini. Ya Allah, yang jadi pertanyaan kan ini. Apa namanya? Itu kan berbentuk seperti kayak pocong ya. Terus dikeluar ususnya. Apakah dia ngambil dari pemakaman umum apa bagaimana? Tapi kalau udah ambil pengalaman ini, dia lucu loh, udah tongkok Mas. Apa kuat? Loh, mempunyai kekuatan seperti itu loh, Pak. Orang tongkatnya aja bikin omok paku Mas. Jalan apa kue? Dik. Oh, Son. Jalan apa? Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Itu neneknya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Sudah nenek peringatkan, cucu. Jangan kalian menginjak tanah ini lagi. Cucu sekarang sudah tahu nenek sukanya makan apa. Jadi jika cucu memang baik terhadap nenek, datanglah ke tempat ini. Ya Allah. Karena nenek ini cepat sekali lapar, cucuku. Nenek Lowok, apa yang sedang kau makan itu? Kau tidak lihat? Saya kurang jelas kau makan apa itu. Itu adalah mayat. Kau dapat mayat itu dari mana? Saya dapatkan tidak jauh sebelum dia meninggal. Karena itu masih segar
Masih hangat cucuku. Makanin mayat itu nggak bagus, nanti keluarganya nyariin gimana. Nih makan sepatu saya saja. Saya lebih tertarik dengan badanmu. Walaupun kurus seperti itu. Akan tetapi jika nenek lapar, itu tidak menjadi masalah untuk nenek. Yang mati saja enak untuk nenek. Apalagi yang masih hidup. Wah, nih katanya nenek tujuannya baik. Nah, tapi kenapa makannya mayat seperti itu? Sekarang jadi ragu, ya Dik. Untuk apa meyakinkan manusia yang sejatinya dia itu keras kepala? Nih, Jika hanya untuk meyakinkanmu nenek harus lapar, untuk apa nenek melakukannya? jangan-jangan ini nenek sudah Makan makan tetaplah makan. korban banyak. Apakah kau benar-benar menyayangi nenek sehingga kau tidak mau pergi dari tempat ini? Apa Saya kau ingin memberikan makanan itu tubuhmu itu? Saya hanya ingin memastikan bahwasanya apa yang telah nenek Klowok ucapkan kepada saya, nenek Klowok akan menjaga dan akan Menyelesaikan. semua manusia-manusia yang berbuat syirik di makam tua itu. Tapi malah sekarang coba, di saat saya mau mulai percaya kepada nenek, nenek malah menunjukkan Sifat buruknya. jawabannya memakan bangkai manusia seperti itu. Mungkin kayak gini mas. Oh jangan-jangan kita mau mendekatin makam itu mau nenek curi mayatnya ya. Jika saya berniat mencuri isi di dalam makam itu, nenek sudah lakukan dari dulu. Saya peringatkan, nenek sudah usir semua makhluk termasuk manusia yang mendekati makam itu. Hanya saja kalian tidak percaya dengan nenek. Sampai akhirnya saya harus menghalangi kalian untuk datang ke sana lagi. Loh, sekarang percaya bagaimana makan Iya. seperti itu? Kalau memang tujuannya baik, kenapa harus makannya seperti itu? Baik buruknya apa dilihat hanya dari makanannya saja. Oh ya tentunya adanya daging, darah yang mengalir di tubuh kita itu ditentukan oleh makanan apa yang kita makan. Mungkin apa yang saya lakukan ini kotor, akan tetapi hati saya itu bersih. Ya tidak ada rumusnya, Nek. Ini hasilnya kau lihat sendiri. Hasilnya seperti jahat seperti itu kok. Kamu nenek ini nggak melihat keluarganya. Jika tahu itu mayat dicuri oleh nenek, bagaimana sakit hatinya kehilangan? Saya tidak peduli dengan itu. Nah, berarti kan jahat, tidak peduli. Sisi jahatku hanya di bagian itu saja. Selebihnya baik. Bukankah kau sendiri memiliki titik kejahatanmu? Kenapa kau harus menyalahkan titik kejahatan orang lain? Ya kalau bisa diperbaiki kenapa tidak? Biasanya kebaikan sebesar apapun jika ada sisipan jahat itu akan sia-sia. Apakah kau ini tidak memiliki kejahatan? Sampai kau sibuk mengurusi dosa-dosa makhluk lain. Saya mengingatkan. Ya memang untuk tidak berdosa tidak bisa, tapi hati-hati dalam berdosa kan lumayan. Nek, nih kata yang patih. Saya Jika tidak mengenal apa yang kau ucapkan itu. sebagus-bagusnya madu, jika ditetesi satu racun, maka madu itu akan menjadi racun. Ayo, Kau ingin mencari kesalahanku saja. Bagaimana kau bisa percaya denganku? saya hanya menyelidiki saja apa sebenarnya tujuannya nenek itu apa. Kalau nenek mau ceritakan secara gamblang kepada saya, menjaga makam itu tujuannya apa, mungkin saya tidak meragukan nenek lagi. Saya sudah katakan, saya menjauhkan manusia dari hal-hal semacam itu. Makam yang seharusnya dihormati, dihargai. Walaupun di dalamnya hanyalah bangkai. Makamnya siapa itu yang benar, coba? Untuk apa kau mengetahuinya? Kau memiliki tujuan tersendiri. Rugi jika saya memberitahukan kepadamu. Pasti ada sesuatu nih yang disembunyikan oleh nenek. Itu hanyalah makam. Untuk apa? Jika memang itu hanyalah makam, kenapa nenek memperjuangkan itu mati-matian?
Seperti yang kau ucapkan, manusia banyak yang tersesat. Saya menjauhkan manusia dari kesesatan itu. Begitu juga dengan makhluk yang ingin menyesatkan manusia. Saya menghindarkan makhluk-makhluk itu untuk mempergunakan makam itu sebagai ladang kesesatan. Ya, Bukankah itu sudah benar? kita Makan bangkai sesat apa enggak? Saya sesat. Saya katakan demikian karena saya mengakui saya memakan itu. Lantas kenapa kau menghukum saya hanya karena satu kesalahan saja? kita udah Banyak ribuan manusia yang saya hindarkan dari kemusyrikan. ya itu bagus, tapi kan kemarin kita datang ke makam itu cuma mendoakan untuk menyempurnakan ya Mas ya. Kayak gini Nek, kenapa Nenek tadi menyerang kami? Terus yang kedua, kenapa Nenek mengejar kami terus? Karena kalian masih keras. Bukankah Nenek sudah katakan? Apa kalian ini tuli? Sekarang Nenek pertegas lagi. Kalian akan kembali ke sini atau pergi dan tidak pernah kembali. Itu hak saya ya. Jika itu hak kalian, maka Nenek juga punya hak terhadap kalian. Loh, hak neneknya pada diri nenek, kenapa ngurusin hak saya? Karena kau melanggar hak Nenek. Nenek pengen kalian pergi dari tempat ini. Loh, ini hutan luas yang bisa dimanfaatkan manusia. Ya, Akan tetapi manusia yang bertujuan baik sedangkan kalian tidak. Loh, saya tujuannya apa coba ke hutan ini? Kalian hanya membohongi Nenek. Kalian seolah-olah ingin melakukan hal yang benar. Sejatinya kalian sama saja dengan manusia yang sebelumnya. Nenek berbicara kebaikan, tapi nyatanya Nenek memakan bangkai manusia. Itu perbuatan yang gak bagus, Nek. Lagian pula ini hutan gerendengan ya. Luas. Banyak sekali yang diganggu. Padahal bukan tujuannya ke makam saja nenek ganggu kok. Itu bukan ulahku. Saya pertegas lagi. Banyak makhluk yang memanfaatkan keberadaan makam itu. Mereka berpura-pura menjadi penguasa atau pemilik makam itu. Ya sejatinya mereka hanya meminta belas kasihan agar mereka diberikan sesajen. Mas, tapi nyatanya kita Itu gak berbeda dengan Nenek. Dan nenek mintanya apa? Saya tidak meminta apapun. Kalian pergi dari tempat ini. Nek, Saya meminta semua manusia jangan mendekati makam itu. Saya berbeda dengan mereka. Nek, kami dari tadi tuh gak menemuin makhluk yang mengganggu. Nenek saja masih mengganggu ya. Karena saya sudah bersihkan mereka semua sesuai dengan kesepakatan kita. Saya hanya menjalankan perjanjian sedangkan kalian mengingkarinya. Saya ingin memastikan saja. Yang pertama, yang kedua, apa iya saya jalan-jalan di sini nggak boleh ya? Iya. Makanya di sini banyak burung tak ukur. Ya burung boyo. Kebohongan kalian tidak masuk akal. Jika memang kalian benar-benar bersikeras, saya sudah tidak menganggap perjanjian itu lagi. Saya menganggap kalian adalah makanan Nenek. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas, gimana ini Mas? Ya, marah ini Mas, nanti usus saya dimakan Mas. Astagfirullah. La ilaha illallah. Nek. Sing eling. Kami tidak menyerang nenek loh. Astagfirullah. Astagfirullah Mas. Gimana ini Mas? Nanti usus Yohannya itu loh. Saya tadi. Pok, kunci pok. Astagfirullah. Astagfirullah. Nanapel, apa urusannya kong ganggu putun aku? Itu cucumu. Cari cucumu. Cara menghargai dan cara menyopani makhluk yang lebih tua. Bukankah cucuku sudah sopan terhadap kalian, terhadap nenek? Dan dia datang ke sini hanya untuk membantu menyempurnakan makam yang ada di tempat ini. Kau tanyakan sendiri kepada cucumu. Kami sudah memiliki kesepakatan, akan tetapi dia melanggarnya. Tapi di sini kau mencurigakan sehingga cucuku
mencari apa yang kau sembunyikan atas perjanjian yang kau berikan. Yang terpenting adalah tidak ada makhluk yang mengganggu di sekitar tempat ini. Dan tidak ada manusia yang mendekati makam itu. Lagi Itu pula, sudah terwujud. Mau apa lagi kalian? lagi pula di sini sudah jelas kau berniat buruk dengan makanan yang kau makan itu. Itu adalah tipu daya dirimu sendiri untuk menakut-nakuti cucuku. Kau ini Eyang atau babu mereka. Seolah-olah kau ini bersedia mati untuk mereka. Nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Kau ini Eyang yang seharusnya dituakan, bukan disuruh-suruh. Sama sekali saya tidak disuruh oleh cucuku. Akan tetapi di sini adalah kenyataan hati untuk di jalan kebenaran. Itu hanya pembelaan makhluk yang sudah dipermalukan. Kenyataan. Terserah kau mau menjelekkan diriku seperti apa. Terserah. Yang terpenting saya dan cucuku berada di jalan yang kebenaran. Saya harus memanggilmu apa, kakek pembantu? Terserah dirimu memanggil saya apa. Lantas kau menunjuk-nunjuk kepadaku. Apa maksudmu? Lebih baik kau pergi dan jangan ganggu cucuku lagi. Dia hanya ingin menyempurnakan makam itu dan membantu mendoakan ibu dan anak yang ada di makam itu. Kakek ini bagaimana? Kakek ini berusaha mengusir tuan rumah yang memiliki rumahnya sendiri. Jika memang kau bertujuan baik, maka bolehkanlah cucuku untuk mendoakan. Jika kau tidak percaya, maka kau bisa hadir di sampingnya jika cucuku sedang mendoakan. Kamu tidak tahu diri, tidak tahu unggah-ungguh. Makhluk sepertimu harus diberi pelajaran agar tahu bagaimana cara menghormati makhluk lain. Baiklah, Kau ini sudah tua, kakek, tapi perilakumu seperti bocah. baiklah. Silakan. Kau mau memberi pelajaran apa untukku? Mengajari kakek yang keras kepala. Mungkin harus dengan memecahkan kepala. Silakan ajari saya dengan semua ilmu yang kau miliki. Kau tak perlu dicampur. Baik, Yang. Saya akui kau memang kuat. Saya akan mengajarimu lain waktu. Karena bertaruh denganmu tidak meneteskan keringat sedikit pun. Sombong. Apakah kau takut mati di sini? Sebenarnya apa yang terjadi, Yang Sari? Jadi kayak gini. Nini peot kae. Karekmu manipulasi kodok. Karekur arep meden-medeni kodok. Sebenarnya pocong sing mau dipangan. Kan ukur gambaran gue meden-medeni kodok. Udah pocong temenan. Oh, bukan bangkai beneran berarti, Yang? Udah. Karekur meden-medeni kokon aja maring maning ben supaya ke kowe timbok dipangan ini bakai. Jadi seolah-olah dia itu membuat memakan manusia sehingga kita takut gitu, Yang? Ya.
Tapi kok sayang. Tapi tak akui kenang. Kae ilmu dhuwur nang. Kudu sing hati-hati. Kudu dipikir mateng-mateng. Sebenarnya tujuannya apa yang ya? Lah, gue sing ning kene sing isi dipertanyakan nang. Tujuannya ini kayak apa? Nek emang tujuannya apik ngapa dheweke ora limaring makam kae. Padahal tujuannya dheweke kena wis apik. Ya, Mbok. Aneh Gue, ya yang. gue sing kudu dikolek bareng-bareng. Ya itu alasan saya selalu ke gerendengan sini yang. Iya, Yang- aku ya paham. Juga yang Dalam benak saya ini apa sih? Saya melihat energinya hitam pekat seperti itu, tapi seolah-olah dia mengatakan saya membela kebenaran dengan cara mengusir manusia-manusia yang sirik di makam tua itu yang. Bisa baik kekulungu kedok-dok nang. Nggak nutup-nutupi kon aja. Anak menungsa api kayak dewek. Teka maring kuburan kae nang. Ada rahasia besar di balik makam itu berarti ya yang. Ya, bisa baik kae ngecorna menungsa sing berbuat sirik. Bisa baik nang. Karena kae ngerti tujuannya dewek. Arep nyempurna makam kae. Dadi dialang-alangi bae nang. Gue bisa baik. Ya, gue perlu dikolet maning. Nyong karo kanca batir lagi ngusahak nang golet apa sebenarnya sing ana ning kene kan kepriwe ceritane. Ya ditunggu informasinya yang saya juga masih bimbang dan ragu ini sih soalnya. Iya nang. Ya wis iki bae. Intine nek ketemu nene kae sing hati-hati kudu dipikir pindho sing mateng. Nyong rasakna kekuatane gede nang. Nggih yang, matur suwun nggih yang. Ya. Ya wis, nyong tak pamit nyong ketemu kanca batir. Nggih yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah itu masih ada pertanyaan saya mas. Itu kita nggak boleh masuk ke sana itu apa ya? Kita cek coba yuk. Makamnya. Kan. Pokoknya tadi bangkainya. Manusianya itu seperti apa? Iya ya. Berarti muter nang mana apa tuh bang? Kalau gini saja neneknya udah langsung Berarti Mungkin kita jalan muter, Mbok. Iya tadi kan Jalan muter. kayak obat Iya. nyamuk. tadi kan kita harusnya lewat sini dik. Terus sini kan berhubung kita tadi balik lewat sini kan Mas Iwan. Ya ini salurannya ini. Jalan tadi. Yuk, dicek di sini yuk. Berarti ngana apa ngana? Wis ki balik ayo bareng tangan. Muterin ngana ya. Heeh. Berarti ya mana ya? Iya. Kayu. Iya ki mau tebingnya ki jurangnya ki. Alhamdulillah. Kalau mayat beneran masih ada di sini, Mas. Orang manipulasinya pinter banget ya. Oh, tadi kan ada darah-darah gitu kan. Wih, gedik banget aku. Wih, jelek. Nggak ada darah sama sekali ya? Enggak ada itu. Kok bau juga tadi kan bau banget di sini. Obat bangke, melar maning. Hati-hati dengan manipulasi. Baik, teman-teman. Setelah kita cek ke sini ternyata tidak ada bekas sedikit apapun ya. Berarti ini memang manipulasi si nenek itu bertujuan agar menakut-nakuti kita seolah-olah nenek itu adalah pemangsa manusia. Dia pikir kita akan takut dengan melihat dia itu sedang makan manusia ya teman-teman. Ya, ini masih menyembunyikan sebuah Takbir. tabir. Kita belum bisa memastikan apa di balik ini semua teman-teman ya. Coba kita nanti besok mulai cari kumpulkan informasi demi informasi sehingga kita bisa tahu apa tujuan dari si nenek itu. Mas kita juga belum pernah memanggil sohibul wilayah kan untuk menanyakan. Ya belum juga teman-teman. Juga ki selama ini yang itu siapa? Mbak Wildanya dicari-cari kok nggak ada gitu mas. Ya itulah apa disembunyikan atau bagaimana. Energi jin korinya saja yang pernah masuk ke Marcel itu susah untuk dicari. Mungkin itu bisa kita kumpulkan informasinya dari si Bibi atau Wilda yang mengaku sebagai ibu yang melahirkan. Yang dimakamkan di situ malah. Itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ya, ayo.